Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Lestari, MPH, sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan gizi, serta teman-teman yang saya sayangi, perkenankan kami kelompok 10 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Alat Peraga dalam Pendidikan dan Konsultasi Gizi. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Perkenalkan kami, saya Muslimah Hasanah sebagai moderator dan pemateri 3, Mega Novianti sebagai pemateri 2, serta Naila Izzatudiana Dewi sebagai pemateri 1. Untuk pemaparan materi pertama, saya serahkan kepada Naila. Silakan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian alat peraga. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebar luasan informasi. Fungsi alat peraga yaitu: pertama, menarik perhatian atau memusatkan perhatian sehingga konsentrasi sasaran terhadap materi tidak terpecah. Kedua, menimbulkan kesan mendalam, artinya apa yang disuluhkan tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga, ada alat bantu untuk menghemat waktu yang terbatas, terutama jika penyuluh harus menjelaskan materi yang cukup banyak. Selanjutnya ada media dan alat peraga. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sasaran sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya itu ada alat peraga. Alat peraga yaitu semua alat atau bahan yang dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan jelas dan jangkauan penerima pesan lebih luas. Selanjutnya, manfaat alat peraga. Manfaat media yang paling utama adalah memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan. Selain itu, alat peraga dapat menambah efektivitas proses pendidikan dan konseling gizi. Manfaat alat-alat peraga menurut Debkes adalah: yang pertama, menumbuhkan minat audien. Kedua, membantu audien untuk mengerti lebih baik. Ketiga, membantu audien untuk mengingat lebih baik. Keempat, membantu audien untuk meneruskan apa yang telah diperoleh kepada orang lain. Kelima, membantu audien untuk menambah dan membina sikap baru. Keenam, merangsang audien untuk melaksanakan apa yang telah dipelajari. Ketujuh, dapat membantu mengatasi hambatan bahasa. Kedelapan, dapat mencapai sasaran lebih banyak. Dan yang kesembilan, membantu audien untuk belajar lebih banyak. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan alat peraga, yaitu: yang pertama, dapat menghindari salah pengertian atau pemahaman atau salah tafsir. Kedua, dapat memperjelas apa yang diinformasikan dan dapat lebih mudah dipahami. Ketiga, apa yang dijelaskan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang mengesankan. Yang keempat, dapat menarik serta memusatkan perhatian. Dan yang kelima, dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat peraga. Elgar Dale membagi alat peraga menjadi 11 sesuai dengan intensitasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata-kata. 2, tulisan. 3, rekaman atau radio. 4, film. 5, televisi. 6, pameran. 7, field trip. 8, demonstrasi. 9, sandiwara. 10, benda tiruan. Dan yang terakhir, 11, benda asli. Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling dasar adalah benda asli, sedangkan yang paling atas adalah kata-kata. Hal ini merupakan gambaran dalam proses penyuluhan pada masyarakat bahwa benda asli mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan materi. Penyampaian dengan kata-kata intensitasnya sangat rendah atau kurang efektif. Selanjutnya ada klasifikasi media. Yang pertama ada alat peraga visual, device atau perangkat. Audiovisual adalah alat bantu lihat dan dengar untuk menstimulasi indera mata dan pendengaran waktu proses penyampaian bahan pengajaran. Media audiovisual yang digunakan dapat merangsang dua indera, yaitu mata dan telinga secara bersamaan, sehingga audien lebih fokus pada materi yang diberikan. Media audiovisual juga dapat menerangkan suatu objek yang dapat diberikan. Contohnya melalui video yang berisi contoh perbedaan makanan yang dikonsumsi balita antara makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alat peraga developing written material.
Media cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Contohnya, buku teks, modul, buku petunjuk, grafik, foto, lembar lepas, lembar kerja, dan lain-lain. Media ini menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk salinan tercetak. Dua komponen pokok media ini adalah materi teks verbal dan materi visual yang dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan dengan persepsi visual, membaca, memproses informasi, dan teori belajar. Contoh dari alat peraga penyuluhan yaitu yang pertama benda, misalnya sampel, model, spesimen atau benda yang diawetkan, pamflet, leaflet, brosur atau booklet, placard, poster, flipchart, foto, flannel graph, transparansi, dan sheet. Yang kedua, gambar yang diproyeksikan. Contohnya, slide film, movie film, film strip, video film, dan film televisi. Yang terakhir, contohnya lambang grafik, yaitu grafik atau garis batang, diagram, skema, dan peta. Selanjutnya ada syarat alat peraga. Syaratnya yaitu, yang pertama, alat peraga mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran. Yang kedua, alat peraga terbuat dari bahan-bahan lokal. Yang ketiga, dapat mencerminkan kebiasaan kehidupan dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang keempat, ditulis atau digambar secara sederhana. Yang terakhir, ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran. Selanjutnya tentang perencanaan dan pemilihan alat peraga. Pemilihan media ataupun alat peraga didasarkan pada selera khayalak sasaran. Media dan alat peraga yang dipilih itu harus memberikan dampak yang luas, keefektivitasan, dan relevan dengan materi yang dibutuhkan sasaran. Setiap alat peraga itu memiliki peranan yang berbeda. Penggunaan beberapa alat peraga secara serentak dan terpadu akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektivitas pesan. Tindakan keperawatan yang dilakukan antara lain itu, pertama, identifikasi pesan dan media yang digunakan. Yang kedua, gunakan media yang sudah ada maupun baru. Yang ketiga, memilih saluran atau alat peraga beserta caranya. Lalu yang terakhir adalah uji awal alat peraga. Materi yang sudah ada sebaiknya itu diuji coba atau diteliti ulang. Apakah sudah sesuai dengan sasaran dan mendapat respon baik atau tidak. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan antara lain mengembangkan materi yang relevan dengan sasaran dan menguji terlebih dahulu materi dan media atau alat peraga yang ada. Hasil uji coba tersebut akan membantu apakah meningkatkan pengetahuan, apakah dapat diterima, dan apakah sesuai dengan individu tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik dari pemaparan materi hari ini adalah media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, ataupun dicium untuk memperlancar komunikasi, yang berfungsi sebagai menarik perhatian, menimbulkan kesan yang mendalam, dan menghemat waktu. Jenisnya itu ada seperti tulisan, rekaman radio, kata-kata, film, TV, dan sebagainya. Pemilihan media maupun alat peraga didasarkan pada selera khayalak sasaran. Media dan alat peraga yang dipilih itu harus memberikan dampak yang luas, efektivitasan, dan relevan dengan materi yang dibutuhkan sasaran. Setiap alat peraga memiliki peran yang berbeda. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah mengembangkan materi yang relevan dengan sasaran dan uji terlebih dahulu materi dan media atau alat peraga yang sudah ada. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih.